Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Prada dengan NPM S1G023090. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang energi dan mesin. Apa sih itu energi dan mesin? Apakah energi dan mesin itu sesuatu hal yang saling berkaitan? Oke, kita akan bahas. Jadi, energi dan mesin adalah dua konsep yang terkait erat dalam ilmu fisika dan teknik. Energi merujuk pada kemampuan untuk melakukan kerja atau menghasilkan suatu perubahan dan dapat diambil dalam berbagai bentuk termasuk panas, listrik, dan mekanik. Mesin di sisi lain adalah peralatan yang mengubah energi dari satu bentuk menjadi bentuk lain, seringkali untuk menghasilkan kerja mekanik. Mesin dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, ukuran, dan fungsinya, dan mereka dapat digunakan di berbagai industri termasuk manufaktur, konstruksi, pertanian, dan logistik. Beberapa contoh mesin termasuk komputer, printer, dan mesin-mesin industri lainnya. Mesin sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai industri, dan mereka terus mengalami inovasi dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan yang berubah dari pengguna mereka. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amar dengan NPM S1G023100. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum kekekalan energi. Sebelum kita masuk ke materinya, apa sih itu kekekalan? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kekal itu bermakna abadi alias tidak dapat berubah. Kekekalan ini juga dapat menjadi bagian dari materi fisika, tepatnya pada hukum kekekalan energi. Yang seperti kita semua sudah tahu bahwa ada beberapa energi yang ada di muka bumi ini, seperti energi kinetik, energi potensial, energi panas, energi mekanik, dan masih banyak yang lainnya. Pada dasarnya, hukum kekekalan energi ini adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa energi itu kekal, alias abadi, sehingga tidak dapat berubah sepanjang waktu, dan memiliki nilai yang sama, baik sebelum terjadi sesuatu maupun sesudahnya. Nah, keberadaan energi tersebut dapat juga diubah bentuknya dengan besaran yang selalu sama. Dalam hukum kekekalan energi ini, energi yang dimaksud adalah energi kinetik, potensial, energi mekanik, dan yang lainnya. Kalau kita mengulik dari sejarah masa lalu, hukum kekekalan energi ini ditemukan oleh seorang ahli fisika kebangsaan Inggris yang bernama James Prescott Joule, yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah suatu energi yang terlibat dari proses kimia dan fisika dapat mengalami perpindahan atau perubahan bentuk. Contohnya seperti energi radiasi dapat diubah menjadi energi panas, energi potensial dapat diubah menjadi energi listrik, energi kimia dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, selain memiliki sifat abadi dari energi, energi juga memiliki beberapa sifat lainnya. Seperti yang pertama, transformasi. Maksudnya energi tersebut dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Yang kedua, transfer. Maksudnya seperti energi panas dapat dipindah dari material satu ke material lainnya. Yang ketiga, energi dapat berpindah ke benda lain, terutama melalui suatu yang menyebabkan pergesekan. Itulah yang disebut dengan energi magnetik. Yang keempat, energi itu kekal alias abadi, tetapi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa energi ini adalah memiliki sifat yang kekal atau abadi, tidak dapat dimusnahkan, tetapi bisa diubah bentuk menjadi bentuk lainnya. Jadi kekekalan energi adalah prinsip fundamental dalam fisika yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya dapat diubah
membentuk atau dipindahkan dari suatu objek ke objek lain. Berarti bahwa jumlah total energi dalam sistem menutup tetap konstan, bahkan ketika energi berpindah dari suatu objek ke objek lain atau diubah bentuk. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajrul Lihun dengan NPM E1G023098. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan energi sebagai alternatif dari sumber energi konvensional. Energi alternatif umumnya lebih ramah lingkungan karena memiliki dampak yang lebih rendah terhadap perubahan iklim dan lingkungan. Energi alternatif juga merupakan energi sebagai pengganti dari energi bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan terbatas. Nama lain energi alternatif adalah energi non-karbon atau non-emisi. Karena itu, sumber ini disebut sebagai energi bersih. Tujuan dan manfaat energi alternatif. Tujuan utama dari penggunaan energi alternatif adalah mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang terbatas dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Sedangkan manfaat energi alternatif antara lain yaitu yang pertama ramah lingkungan, yang kedua berkelanjutan, yang ketiga mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, yang keempat menciptakan lapangan kerja, yang kelima keamanan energi, yang keenam potensi ekonomi, yang ketujuh diversifikasi portofolio energi, yang kedelapan reduksi polusi udara dan air. Contoh sumber energi alternatif. Contoh sumber energi alternatif yang dapat digunakan manusia sebagai pengganti energi bahan bakar fosil yaitu yang pertama panas matahari, yang kedua panas bumi, yang ketiga air, yang keempat angin, yang kelima biomasa, yang keenam energi hidrogen, yang tujuh atau yang terakhir itu energi etanol. Itulah hasil dari pembahasan dari saya tentang energi alternatif. Selanjutnya yang disampaikan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmadania Dara Hidayat dengan NPM E1G023086. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis energi. Yang pertama berdasarkan sumbernya dan yang kedua energi berdasarkan bentuknya. Berikut adalah penjelasan mengenai energi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, energi terbarukan, energi yang berasal dari sumber yang dapat diperbarui dan tidak habis seperti sinar matahari, angin, air, hidro, biomasa, dan panas bumi. Contohnya adalah panel surya mengubah sinar matahari menjadi listrik dan turbin angin mengubah energi angin menjadi energi mekanik dan listrik. Yang kedua, ada energi tidak terbarukan, energi yang berasal dari sumber yang terbatas akan habis seiring waktu, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan uranium. Contohnya, pembangkit listrik tenaga batu bara membakar batu bara untuk menghasilkan listrik dari reaktor nuklir menggunakan uranium untuk menghasilkan energi nuklir. Yang kedua ada berdasarkan bentuknya, yaitu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada energi kinetik. Energi memiliki oleh objek karena gerakannya. Contohnya bola menggelinding mengalami energi kinetik. Yang kedua ada energi potensial. Energi yang tersimpan dalam objek karena posisinya atau keadaannya. Contohnya air di bendungan memiliki energi potensial gravitasi. Yang ketiga ada energi cahaya. Energi yang dibawa oleh cahaya. Contohnya sinar matahari digunakan oleh panel surya untuk menghasilkan listrik. Yang keempat ada energi panas termal. Energi yang dihasilkan pergerakan partikel dalam suatu benda. Contohnya panas dari kompor yang digunakan untuk manusia. Yang kelima ada energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Contohnya yang digunakan untuk menyalakan
lampu. Dan yang keenam ada energi kimia, energi yang tersimpan dalam ikatan kimia atau suatu zat, contohnya yang dilepaskan saat bahan bakar seperti bensin dibakar. Dan yang terakhir ada energi nuklir, energi yang dihasilkan reaksi nuklir, baik selalu fisi membelah inti atom atau fusi penggabungan inti atom, contohnya energi yang dihasilkan oleh Perkenalkan, nama saya Anissa Sukma Ayu dengan NPM S1G023082. Saya akan membacakan tentang prinsip kerja mesin. Prinsip kerja mesin didasarkan pada prinsip dasar fisika seperti hukum gerak Newton dan prinsip termodinamika. Mesin dapat diklasifikasikan berdasarkan prinsip kerjanya, seperti mesin mekanik, mesin termal, dan mesin listrik. Mesin mekanik seperti mesin uap dan mesin diesel, sedangkan mesin termal kerja mekanik dengan menggunakan gerakan panas dari pembakaran bahan bakar. Mesin termal seperti turbin, uap, dan mesin energi. Termal menjadi kerja mekanik dengan menggunakan gerakan panas dan pembakaran bahan bakar. Mesin listrik seperti motor listrik dan generator listrik mengubah energi listrik menjadi kerja mekanik atau sebaliknya. Mesin bekerja untuk mengubah energi satu bentuk menjadi bentuk lain melalui serangkaian langkah-langkahnya. Misalnya seperti mesin uap, mesin listrik. Prinsip kerja mesin didasarkan pada prinsip-prinsip dasar fisika dan mengubah energi satu bentuk menjadi bentuk lain melalui serangkaian dan langkah-langkahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emali Akbar dengan NPM S1G023102. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis mesin dan fungsi. Pertama-tama, apa itu mesin? Mesin adalah alat atau perangkat yang dirancang untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan cara mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Biasanya mesin menggunakan energi mekanik, listrik, atau termal untuk menghasilkan gerakan atau melakukan tugas. Yang pertama, 1. Mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine adalah jenis mesin yang membakar bahan bakar di dalam ruangan bakar yang terletak di dalam mesin itu sendiri untuk menghasilkan tenaga. Yang contohnya mesin mobil, sepeda motor, dan mesin pesawat. Fungsinya, mesin ini mengubah energi kimia dari bahan bakar seperti bensin atau diesel menjadi energi mekanik. Yang kedua, generator. Mesin generator adalah perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator ini bekerja dengan prinsip dasar bahwa saat magnet berputar di dalam komparan kawat, arus listrik diinduksi dalam kawat tersebut. Contohnya, generator listrik portable, generator industri. Fungsinya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator biasanya digerakkan oleh mesin pembakaran dalam atau turbin. Yang ketiga, mesin pompa. Mesin pompa adalah perangkat yang dirancang untuk memindahkan fluida seperti air, minyak, atau bahan kimia dari satu tempat ke tempat lainnya. Pompa bekerja dengan menciptakan perbedaan tekanan atau mendorong fluida melalui pipa atau saluran. Ada berbagai jenis mesin pompa yang masing-masing memiliki desain dan aplikasi yang berbeda. Contohnya, pompa air, pompa bahan bakar, pompa vakum. Fungsinya menggunakan energi mekanik untuk memindahkan cairan atau gas dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, kompresor.
Mesin kompresor adalah perangkat yang digunakan untuk meningkatkan tekanan gas atau udara dengan mengurangi volume gas tersebut. Kompresor bekerja dengan cara mengkompresi gas untuk meningkatkan energi yang kemudian dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem pendingin, sistem penyediaan udara, terkompresi, dan banyak lagi. Contohnya, kompresor udara, kompresor refrigerasi, fungsinya meningkatkan tekanan gas dengan menggunakan energi mekanik. Baiklah, sekian dari itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Pandu Wiranata, NPM E1G023088. Di sini saya akan menjelaskan peran energi dan mesin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi dan mesin memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, energi dalam bentuk yang berbeda diperlukan untuk semua aktivitas, mulai dari makan dan berjalan hingga menggerakkan kendaraan dan mengisi rumah kita dengan listrik. Tanpa mesin, kita tidak akan dapat melakukan banyak hal yang kita lakukan setiap hari, termasuk menggerakkan kendaraan, mengangkat barang berat, atau melakukan banyak tugas lain yang membutuhkan energi dan mesin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Hadi Alam, NPM E1G023094. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan alat dan mesin dalam industri. Alat dan mesin dalam industri telah menjadi faktor penting dalam kemajuan teknologivitas selama berabad-abad sejak revolusi industri pertama. Revolusi adalah alat dan mesin telah memungkinkan manusia untuk melakukan tugas-tugas yang lebih efisien dan efektif, mengarah pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pada awal revolusi industri, mesin seperti mesin uap, mesin tekstil, dan mesin lainnya digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual. Mesin-mesin ini memungkinkan pekerja untuk bekerja lebih cepat dan lebih akurat, mengarah pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Seiring waktu, perkembangan alat dan mesin terus meningkat dengan penemuan mesin-mesin baru, inovasi dalam teknologi yang ada. Misalnya, pengenalan mesin-mesin seperti mesin produksi baja, mesin-mesin produksi logam, dan mesin-mesin produksi elektronik memungkinkan industri untuk menghasilkan produk-produk baru dan lebih canggih. Pada abad ke-20, perkembangan alat dan mesin semakin cepat dengan penemuan mesin-mesin baru seperti mesin produksi mobil, mesin-mesin produksi pesawat, dan mesin-mesin produksi elektronik. Inovasi-inovasi ini memungkinkan industri untuk menghasilkan produk-produk baru dan lebih canggih, dan juga memungkinkan manusia untuk melakukan tugas yang lebih kompleks dan canggih. Pada abad ke-21, perkembangan alat dan mesin terus meningkat dengan penemuan mesin-mesin baru seperti mesin produksi robot, mesin produksi 3D, dan mesin produksi nanoteknologi. Inovasi ini memungkinkan industri untuk menghasilkan produk baru dan lebih canggih, dan juga memungkinkan manusia untuk melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks dan canggih. Secara keseluruhan, perkembangan alat dan mesin dalam industri telah menjadi faktor penting dalam kemajuan teknologi dan produktivitas selama berabad-abad. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Atif Dilas Febrian dengan NPM E1G023084. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh kondisi udara bilas terhadap kinerja mesin diesel. Pengaruh kinerja mesin diesel 2 adalah mesin konversi energi jenis piston yang di dalam satu siklus pembakaran terjadi 2 langkah torak atau 1 putaran poros engkol. Pada mesin-mesin diesel tertenaga besar, misalnya untuk mesin penggerak kapal, sistem pemasukan udara, pembakaran dilengkapi dengan turbocharger. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik,
Perkenalkan, nama saya Destrio Kurniawan, NPM 92. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak penggunaan energi dan mesin. Salah satu dampak paling signifikan dari penggunaan energi dan mesin adalah dampak mereka pada lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim dan pemanasan global. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikir Pensa dengan NPM 96. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil materi kami. Dari penamparan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa energi mesin memiliki hubungan yang sangat erat. Energi merupakan kekuatan yang menggerakkan mesin, sementara mesin mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya untuk melakukan suatu pekerjaan. Perkembangan teknologi mesin telah memungkinkan kita memanfaatkan berbagai jenis energi secara lebih efisien. Namun, kita juga perlu memperhatikan dampak lingkungan dari penggunaan energi dan mesin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.